Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 2C ingin membahas mengenai konstitusi. Di sini ada Bunga Safia Yustanti, Desa Tiara Sari, Devika Rahmawati, dan Mela Meilia. Adapun submateri yang akan kami bahas yaitu A. Pengertian konstitusi, B. Peran konstitusi dalam negara, dan C. Analisis pelaksanaan konstitusi yang diterapkan di Indonesia dari berbagai sumber. Materi pertama yaitu A. Pengertian konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu constitution dan berasal dari bahasa Belanda constitutie, dalam bahasa Latin constitutio dan constitutor. Sedangkan dalam bahasa Prancis yaitu constitutor, dalam bahasa Jerman yaitu Verfassung Constitution. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat diartikan peraturan dasar yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Sedangkan pengertian konstitusi menurut beberapa ahli ialah yang pertama menurut James Bryce. Konstitusi adalah suatu kerangka masyarakat politik atau negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan demikian, konstitusi merupakan kerangka kehidupan negara yang diatur dengan ketentuan hukum. Yang kedua, ada pengertian konstitusi menurut Kenneth Ware. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Kemudian pengertian konstitusi menurut Richard S. Kay. Konstitusi adalah pelaksanaan dari aturan-aturan hukum atau rule of law dalam hubungan masyarakat dengan pemerintahan. Konstitualisme menciptakan situasi yang dapat mengukir rasa aman sebab adanya batasan pada wewenang pemerintah yang sudah diharuskan lebih awal. Kemudian ada pun beberapa peran konstitusi dalam negara ialah 1. Sebagai dasar pembentukan negara. Secara istilah, konstitusi diartikan sebagai pembentukan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konstitusi mengandung arti berawalnya segala aturan atau kaidah dasar mengenai hal-hal untuk membentuk suatu negara. Dalam ketatanegaraan, konstitusi diartikan sebagai aturan dasar pembentukan suatu negara atau menyatakan sebuah negara. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertulis tertinggi dapat disebut sebagai Deklarasi Kemerdekaan Indonesia dan dasar pembentukan negara. 2. Berperan sebagai perekat bangsa. Konstitusi merupakan bentuk konsensus yang mencerminkan keanekaragaman yang dibalut dalam suatu ikatan kebangsaan dan kenegaraan. Untuk itu, negara menjamin heterogenitas Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tersurat jelas dalam tujuan negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan berlandasan falsafah negara. Dengan dijaminnya heterogenitas di Indonesia, maka semangat rasa persatuan dalam terjalin sejalan dengan fungsi toleransi yang diterapkan oleh setiap warga negara. 3. Berperan sebagai hukum dasar. Konstitusi dalam negara demokrasi hanya memuat hal-hal atau aturan-aturan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersifat prinsip atau mendasar. Undang-Undang 1945 merupakan hukum dasar tertulis bagi negara Indonesia. Di dalamnya mengatur hal-hal mendasar mengenai tata cara penyelenggaraan negara, mekanisme pemberian kekuasaan, serta tata cara penggunaan kekuasaan itu oleh lembaga negara. 4. Berperan sebagai hukum paling tinggi. Konstitusi disebut sebagai sumber hukum tertinggi dalam tata hukum suatu negara. Konstitusi merupakan acuan awal atau rujukan disusunnya peraturan perundangan yang berada di bawah konstitusi. Dengan demikian, tidak boleh ada satupun peraturan perundangan yang bertentangan dengan konstitusi.
Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum tertulis yang paling tinggi di Indonesia. Hal ini berarti sesuai dengan pernyataan di atas, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertulis tertinggi dan dasar bagi setiap pembentukan peraturan perundangan di bawahnya, agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Berperan sebagai perangkat kehidupan yang demokratis. Konstitusi dalam negara demokrasi mengatur kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Melalui konstitusi yang demokratis, suatu kekuasaan dan pemerintahan yang demokratis dapat terwujud dengan menerapkan nilai-nilai demokratis yang tersirat dalam konstitusi oleh setiap anak bangsa secara konsisten. 6. Berperan sebagai penjaga demokrasi. Dalam negara demokrasi, demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum. Dengan demikian, konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara demokrasi mengatur prosedur demokrasi serta substansi pemerintahan yang demokratis. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga demokrasi dari penggunaan kekuasaan yang membahayakan demokrasi itu sendiri. 7. Berperan sebagai alat untuk membatasi dan memisahkan kekuasaan negara. Pada hakikatnya, konstitusi memuat batasan-batasan tentang kekuasaan negara. Karenanya, konstitusi tidak dapat dilepaskan dari paham konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah paham yang menyatakan bahwa kekuasaan harus dibatasi agar proses demokrasi dapat berjalan. Jika kekuasaan tidak dibatasi dengan konstitusi, dikhawatirkan kekuasaan akan bertumpu pada satu orang dan dapat dijadikan legitimasi bagi siapapun yang berkuasa. 8. Berperan sebagai pelindung HAM dan hak-hak warga negara. Konstitusi pada hakikatnya disusun guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan negara yang dapat berakibat pada adanya pelanggaran HAM dan hak warga negara. Hal ini berdasarkan kilasan sejarah yang menunjukkan banyaknya jenis-jenis pelanggaran hak-hak asasi manusia yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan penguasa. Untuk mencegah selalu berulangnya masalah pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara, maka diperlukan pembatasan kekuasaan negara melalui konstitusi. Pembatasan ini diperlakukan guna melindungi hak-hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, kesejahteraan hidup, dan hak kebebasan. Selanjutnya ialah analisis pelaksanaan konstitusi yang diterapkan di Indonesia dari berbagai sumber. Pelaksanaan konstitusi tertulis yang utama itu ada Undang-Undang Dasar 1945, resmi menjadi konstitusi Indonesia sejak 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Dalam perjalanannya, Undang-Undang Dasar 1945 pernah beberapa kali digunakan, padahal di dalamnya terkandung nilai-nilai bangsa. Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi tujuan pembangunan nasional, hubungan Indonesia dengan luar negeri, pernyataan kemerdekaan, dan ideologi Pancasila. Sementara isi atau batang tubuhnya berisi lengkap mengenai bentuk negara, lembaga negara, sampai kepada jaminan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa periodisasi konstitusi di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 setelah kemerdekaan berlaku sampai 27 Desember 1949. Karena setelah itu Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat berdasarkan hasil konferensi meja bundar di Belanda. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 setelah Dekret Presiden 1959 setelah Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Undang-Undang Dasar 1945 tidak otomatis kembali digunakan. Presiden saat itu mempunyai wacana untuk membentuk konstitusi baru dengan dibentuknya Dewan Konstituante. Namun, karena akhirnya gagal, maka Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang ketiga ialah Undang-Undang Dasar 1945 masa pemerintahan Orde Lama. Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi kembali digunakan. Namun pada pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan terhadap konstitusi dan mencapai puncaknya dengan pemberontakan yang dikenal dengan gerakan 30 September 1965. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 masa pemerintahan Orde Baru.
Masa pemerintahan Orde Baru dimulai sekitar tahun 1966. Masa ini pemerintahannya bertekad melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Namun penyimpangan semakin banyak terjadi, khususnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tahun 1998 pemerintahan berakhir setelah kerusuhan massal 12 Mei dan demonstrasi besar-besaran mahasiswa. Era setelahnya disebut sebagai masa reformasi. B. Undang-Undang RIS. Sesuai dengan namanya, Undang-Undang RIS berlaku ketika Indonesia berbentuk negara serikat. Konstitusi ini tidak berlangsung lama. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia memutuskan kembali menjadi negara kesatuan. Selanjutnya ada Undang-Undang Sementara. Undang-Undang Dasar Sementara dikenal dengan nama UUDS 1950. Konstitusi ini berlaku menggantikan Undang-Undang Dasar RIS. Alasan perubahan konstitusi RIS ke UUDS terutama karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Namun karena kondisi semakin tidak menentu, UUDS hanya berlaku hingga 5 Juli 1959. Selanjutnya ada Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Ketika masa reformasi, beberapa perubahan dilakukan dengan tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan dilakukan sebanyak 4 kali, sampai tahun 2004. Di antara pasal-pasal yang diubah berisi struktur lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen. Konstitusi hasil amandemen dibuat dengan lebih terperinci. Musyawarah untuk mufakat. Musyawarah menjadi ciri khas Indonesia dan sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila. Secara resmi, akta ini tidak ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis, tetapi telah digunakan pada berbagai pertemuan dalam menyelesaikan berbagai masalah. Bangsa Indonesia lebih menyukai cara ini dibandingkan voting. Selanjutnya, ada pidato kenegaraan Presiden. Dimulai sejak zaman pemerintahan Orde Baru, Presiden menyampaikan pidato kenegaraan sehari sebelum peringatan kemerdekaan Indonesia. Berarti pidato disampaikan secara luas melalui berbagai media. 16 Agustus 1945. Tidak ada aturan mengenai hal ini, tetapi sebagai kebiasaan yang baik yang terus dilaksanakan. Pidato biasanya berisi tentang kondisi Indonesia. Pidato Presiden awal tahun. Selain pidato kenegaraan sebelum memperingati Hari Kemerdekaan, pidato kenegaraan juga disampaikan Presiden di hadapan anggota DPR. Dalam pidato ini, Presiden menyampaikan RAPBN untuk tahunan, karena pidato disampaikan awal tahun, pada bulan Januari. Yang terakhir ada adat istiadat. Dalam masyarakat Indonesia, berlaku adat istiadat dan norma baik yang selalu ditaati. Misalnya, upacara menghormati orang yang sudah meninggal dunia, berjalan membungkuk di depan orang tua, dan sebagainya. Adat dan norma termasuk ke dalam konstitusi tidak tertulis.